Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan menarik kembali bantuan bagi korban banjir di Tangerang Selatan. Bantuan itu diketahui sudah kedaluarsa. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Tangsel mengatakan setelah mendapatkan laporan dari warga, pihaknya langsung menarik bantuan yang sudah kedaluarsa. Dinsos Tangsel juga bertemu dengan korban terdampak banjir untuk menukarkan barang kedaluarsa dengan paket bansos yang baru. Paket kedaluarsa langsung dibuang dan dimusnahkan. Setelah kejadian itu memang Kemensos juga langsung datang ke sini dan langsung juga bertemu warga sesuai dengan arahan Kemensos. Barang-barang yang sudah seperti itu segera dimusnahkan saja dan itu kita akan lakukan pada hari ini juga untuk memusnahkan barang-barang tersebut. Nah, ke depan memang kita harus lebih teliti lagi tentunya ya bahwa setiap kali ada barang seperti itu kita klasifikasikan barang-barang ini masih layak digunakan atau tidak, harus kita kontrol dengan benar bahwa pada saat akan diberikan kepada masyarakat apakah barang itu sudah masuk tenggat expired atau tidak. Itu penting ya. Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Cianjur, Jawa Barat, tebing longsor menutup jalan antara desa. Material longsor sempat memutus akses jalan. Saat ini akses jalan sudah dapat dilalui setelah alat berat diterjunkan untuk membersihkan tanah yang menutup badan jalan. Kejadian longsornya jam 5 sore. Kemarin curah hujan di wilayah Kecamatan Bojong Picul sangat tinggi sehingga di beberapa titik terjadi longsoran tidak hanya di Desa Sukaratu tapi di Desa Kemang juga. Alhamdulillah kita bisa lihat material sudah dibersihkan. Kebetulan ada alat berat dari Balai PU. Setelah sempat surut, pagi ini banjir kembali merendam ratusan rumah warga di Karawang, Jawa Barat. Banjir yang merendam desa Karanglugar atau Ligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat disebabkan oleh meningkatnya debit air Citarum. Sejumlah warga yang sempat ke rumah melihat kondisi setelah sepekan ditinggal mengungsi terpaksa harus kembali ke pengungsian karena air naik merendam rumah mereka. Oh, ini disebabkan apa sih Pak? Bisa naik lagi? Ya disebabkan berarti dari sana Citarum ya. Dari Citarum gede lagi. Mungkin dari daerah Bogor atau dari daerah Loji hujan lagi gitu. Kan dari sana hujan, dari Bogor atau dari Loji hujan, air berarti itunya ke sini ngalirnya. Ini tadinya warga sudah mulai kembali atau gimana Pak? Ada yang mulai kembali lihat-lihat rumahnya, ya balik lagi gitu, balik lagi ngungsi lagi. Ngungsi lagi karena kondisi rumah. Tadinya mau lihat-lihat rumah gitu rumahnya. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan pangan para pengungsi banjir, Dinsos Kabupaten Karawang membangun dapur umum. Dalam sekali memasak, Dinsos harus menyediakan 100 kg beras. Pengungsian tersebar di sejumlah tempat seperti aula kantor desa, bangunan sekolah, hingga gubuk di sekitar tanggul sungai. Data BPBD Karawang hingga hari ke-9, total ada 348 rumah yang terendam banjir akibat luapan sungai Citarum dari sungai dan sungai Cibeet. Dari sehari kita beras itu 100 kilo. Sekintal berarti ya? Sekitar. Untuk kebutuhan lauk pauknya? Kebutuhan lauk pauknya dimasak oleh PSU yang ada di belakang Desa Karangligar. Karena di bansos ini dinas sosial hanya nasinya saja. Jadi digabungkan. Ini nasi udah beres semua. 8 bulang di sana itu bungkus langsung dikirim. Oh baik. Itu untuk mencukupi berapa pengungsi Pak? Apanya? Untuk 1 kintal ini untuk mencukupi berapa pengungsi? Itu sampai 1.500. Informasi terkini kita langsung menuju Karawang, Jawa Barat. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Adi, hingga saat ini bagaimana kondisi banjir di kawasan Karawang, Jawa Barat? Juno dan juga saudara, saat ini tempat saya melaporkan merupakan Dusun Pengasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Dan tadi malam, sebenarnya dini hari tadi, kondisi tempat saya melaporkan itu sudah surut dari air banjir yang merendam sudah sekitar sepekan yang lalu. Namun demikian, sekitar pukul 6 tadi, debit air Sungai Citarum kembali naik dan berimbas langsung terhadap kondisi pemukiman warga di Desa Karangligar ini ikut terendam banjir dan ikut naik kondisinya. Bisa dilihat langsung bahwa ketinggian air di sini sudah mencapai ke jalan raya. Sementara antara jalan raya dan pemukiman ini cukup tinggi dan kerendaman banjir yang merendam ini kisaran antara 50 hingga 2 meter untuk daerah terdalam.
Juno dan juga saudara, kondisi air Citarum serta air Cibeet ini sangat berpengaruh terhadap kondisi banjir yang ada di wilayah Desa Karangligar ini. Dan ini terpengaruh oleh kondisi cuaca atau curah hujan di wilayah hulu kedua sungai tersebut, yakni wilayah hulu dari Sungai Cibeet, yakni wilayah Bogor dan sekitarnya, kemudian Citarum juga berpengaruh besar, sehingga ketika kondisi di dua lokasi tersebut masih cukup tinggi curah hujannya, maka potensi besar banjir yang ada di Desa Karangligar ini masih sangat tinggi potensinya. Oleh karena itu, sejumlah warga tercatat dari BPBD Karawang ada 1.330 warga saat ini masih bertahan di pengungsian. Dan sudah 9 hari mereka bertahan di pengungsian untuk mencari tempat aman dari kondisi banjir yang merendam rumah-rumah mereka yang terjadi sejak 1 Januari. Dan kondisi air yang melanda wilayah Desa Karangligar ini sebenarnya fluktuatif, kadang turun dan kadang naik. Dan ini yang membuat warga ini cemas dan harus siap siaga setiap saat melihat kondisi yang belum tentu. Dan ini terpengaruh oleh kondisi cuaca saat ini. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan warga selama berada di pengungsian, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, kemudian BPBD, dan Kementerian Sosial ini berupaya untuk membangun dapur umum, mencukupi segala kebutuhannya, serta posko kesehatan. Dan saat ini kami himpun informasi bahwa tengah dibangun 3 titik sumber air bersih di lokasi pengungsian untuk melayani atau melayani segala kebutuhan warga pengungsi di Desa Karangligar ini, Juno. Iya, Adi, ada 1.300 lebih warga yang mengungsi dan terdampak akibat banjir yang telah sepekan lalu. Apa langkah dari pemerintah setempat untuk mengatasi banjir ini? Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah selain melakukan upaya pelayanan terhadap para pengungsi seperti buka dapur umum dan posko kesehatan, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Karawang terus berkoordinasi dengan pihak berwenang atau Balai Besar Sungai wilayah Citarum dan Cibeet untuk mencari solusi atas banjir yang hampir setiap tahun terjadi. Dan ini menjadi salah satu upaya khusus agar kemudian banjir pada tahun-tahun berikutnya tidak terjadi. Dan saat ini sedang ada tinjauan dari Kementerian PUPR didampingi oleh pihak PBWS untuk meninjau langsung penyebab banjir di Desa Karangligar ini. Seperti yang kita ketahui bahwa banjir yang terjadi di Desa Karangligar ini merupakan luapan dari Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Dan saat ini sedang ditinjau bagaimana solusi yang akan diberikan oleh pihak BBWS maupun Kementerian PUPR, dan masih kita tunggu apa solusi yang akan diberikan oleh lembaga atau instansi terkait dalam penanganan banjir yang terjadi di Desa Karangligar ini, Juno. Baik, kita harapkan langkah cepat dan tepat untuk mengatasi banjir tahunan yang kerap terjadi di kawasan Karawang, Jawa Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Adi Wahadi.